Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah yang berjudul Olahraga Gobak Sodor. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah permainan Gobak Sodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas PGMI 4A. Sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah permainan Gobak Sodor. Nah, permainan Gobak Sodor ini merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok atau beregu. Nah, Gobak Sodor ini termasuk ke dalam permainan lama atau permainan zaman dulu yang sekarang sulit dijumpai. Nah, ada dua pendapat mengenai asal-usul dari permainan Gobak Sodor. Nah, yang pertama, Gobak Sodor ini berasal dari luar negeri, yaitu berasal dari bahasa asing, yaitu go back to door atau kembali ke pintu. Sedangkan pendapat kedua, bahwasanya permainan Gobak Sodor ini merupakan permainan asli Indonesia, yaitu berasal dari kata gobak yang artinya bergerak dengan bebas, dan sodor artinya tembok. Jadi Gobak Sodor ini berarti bergerak dengan bebas di antara tembok-tembok yang menjadi halangan. Nah, Gobak Sodor ini dikenal di masyarakat Jawa, khususnya daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, Gobak Sodor ini juga dikenal dengan nama galah asin. Nah, pada zaman dahulu para prajurit mempunyai permainan yang namanya sodoran. Nah, permainan tersebut menggunakan tembok yang tanpa ujung tombak tajam. Nah, para prajurit menciptakan permainan ini dengan maksud melatih keterampilan dalam perang. Nah, dari sanalah kemudian permainan Gobak Sodor lahir dan berkembang sehingga seperti sekarang. Nah, jumlah pemain Gobak Sodor ini sekitar 6-10 orang. Nah, yang kemudian dibagi ke dalam 2 tim. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki karena memang anak laki-laki membutuhkan permainan ini membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, kemudian setelah dibuat 2 tim, nanti ada 1 tim yang menjaga sebagai garis atau tembok, dan 1 tim lagi yang menjadi orang yang melewati rintangan-rintangan tembok tersebut. Jadi nanti pemain yang bersifat sebagai penjaga akan menangkap pemain yang sebagai orang yang meloloskan diri. Jadi jangan sampai pemain yang ini akan meloloskan diri, seperti itu. Seperti itulah permainan Gobak Sodor. Nah, di sini saya akan menjelaskan waktu permainan Gobak Sodor. Nah, untuk permainan Gobak Sodor tidak memiliki durasi waktu ya. Nah, karena di dalam permainan Gobak Sodor, jika salah satu tim sudah kalah, maka waktu permainan pun sudah habis.
Nah, adapun waktu yang pas untuk bermain gobak sodor biasanya yaitu di waktu sore hari dan juga malam hari untuk bulan puasa. Nah, biasanya anak-anak di desa itu melakukan permainan gobak sodor ini pada malam hari di bulan puasa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian C mengenai tempat permainan gobak sodor. Nah, jadi tempat permainan gobak sodor ini dilakukan seperti di lapangan. Nah, dikarenakan pelaku gobak sodor relatif banyak, maka tempat atau arena gobak sodor memerlukan tempat yang relatif luas. Karenanya, permainan ini dapat dilakukan seperti di halaman rumah atau sekolah yang luas dan datar. Nah, biasanya permainan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 16 x 8 meter. Nah, arena tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa busur sangkar, disesuaikan dengan jumlah pemain. Nah, misalkan 8 anak, maka arena dibagi menjadi 6 kotak, dan satu menjadi sodor, yaitu anak yang berada di garis tengah. Adapun permainan ini biasanya dimainkan di lapangan bulu tangkis dengan acuan garis-garis yang ada. Nah, bisa juga menggunakan lapangan segi 4 dengan ukuran 19 x 4 meter yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, setiap batas bagiannya biasanya diberi tanda garis-garis dengan menggunakan kapur. Permainan gobak sodor atau dalam bahasa Jawa slodoran atau bahasa Indonesia galah asin tidak memerlukan peralatan khusus. Permainan tersebut hanya memerlukan arena atau halaman yang cukup luas dan cukup rata. Di halaman tersebut kemudian dibentuk persegi panjang dengan 1 garis vertikal dan 4 atau lebih garis horizontal sesuai dengan jumlah pemain. Dan permainan ini menggunakan benda lain, misalnya serbuk gergaji, kapur, genteng, atau bata, dan yang lainnya yang dirasa cukup tidak akan mengganggu jalan permainan karena benda-benda tersebut untuk membuat garis-garis atau kotakan persegi panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain gobak sodor. Nah, di antaranya yang pertama, kita harus membuat garis-garis penjagaan dengan kapur seperti di lapangan ataupun bulu tangkis. Nah, yang kedua, kita harus membagi pemain menjadi 2 tim. Nah, satu tim ini terdiri dari 3-5 orang atau bisa juga disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Nah, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Yang ketiga yaitu anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Yang keempat yaitu penjaga garis horizontal, tugasnya yaitu menghalangi lawan. Dan penjaga garis vertikal yaitu tugasnya menjaga keseluruhan garis vertikal. Dan yang terakhir yaitu tim yang menjadi lawan, tugasnya yaitu berusaha untuk melewati baris ke baris hingga baris paling akhir. Kemudian kembali untuk melewati penjagaan sampai ke baris awal. Hai, saya Nur Fitriani, nomor induk mahasiswa 1908107336 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat permainan gobak sodor. Oke, gobak sodor dapat membantu melancarkan proses tumbuh kembangnya. Tubuh si kecil yang terbiasa digunakan untuk bergerak akan dipenuhi dengan otot yang terbentuk. Selain itu, tulangnya bisa tumbuh dengan kuat dan padat, sehingga akan menyokong postur tubuhnya menjadi lebih tegap. Permainan ini juga melatih anak untuk mengambil keputusan dengan cepat. Keputusan ini diambil saat mereka sedang bergerak serta harus bisa mengatur supaya tidak bisa disentuh oleh lawan.
Gobak sodor juga mengajar anak untuk aktif, dikoordinasi dengan temannya untuk mencapai kemenangan. Anak-anak secara tidak langsung terlatih untuk bekerja sama dengan berkoordinasi dengan temannya, sebab bila tidak mereka akan terkena lawan dan kalah. Karena permainan ini membutuhkan banyak orang, mintalah si kecil untuk mengajak teman-temannya. Bila sudah, ajarkan cara bermainnya hingga si kecil antusias untuk melakukan olahraga tradisional ini. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor saat ini sudah jarang sekali dimainkan oleh kalangan anak-anak karena anak-anak zaman sekarang sudah mulai asik dengan dunianya sendiri seperti bermain game online di gadget. Ini menyebabkan anak-anak menjadi malas keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya, apalagi untuk memainkan permainan gobak sodor. Hal ini menyebabkan permainan gobak sodor sudah jarang sekali dimainkan oleh anak-anak. Bahkan banyak dari anak-anak yang tidak mengetahui tentang permainan gobak sodor ini. Oleh karena itu, eksistensi yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan gobak sodor yaitu dengan memberikan pembelajaran tentang permainan gobak sodor. Misalnya, dalam kurikulum 2013, guru dapat memasukkan permainan gobak sodor ke beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran PJOK dan matematika. Pada pembelajaran PJOK, guru dapat memasukkan permainan gobak sodor sebagai salah satu kegiatan olahraga. Hal ini dikarenakan permainan tersebut dapat melatih kelincahan dan kecepatan gerak, berlari, dan melompat. Sedangkan dalam pembelajaran matematika, guru dapat mengajarkan tentang suatu bangun datar seperti persegi dan persegi panjang, serta membedakan garis horizontal dan garis vertikal. Dengan berbagai cara tersebut, permainan tradisional gobak sodor ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran, dan permainan gobak sodor ini tetap dikenal dan dilestarikan terutama dalam kalangan anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak salah-salah baik dari perbuatan, perkataan, ataupun materi. Mohon kritik dan sarannya ya teman-teman agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan nanti di forum diskusi atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.